Harapannya pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar, tidak ada praktik kecurangan pemilu. Karena kalau ada, yang dirugikan pasti demokrasi kita. Tapi kita juga tahu pemirsa, praktik-praktik yang sedikit banyak mungkin akan terjadi, bisa kemudian kita temukan di beberapa hari jelang pencoblosan. Nah, supaya Anda tahu ini kira-kira bagaimana ini ya modus-modus praktik kecurangan, terutama entah itu ditunggu atau dihindari serangan fajar pemirsa. Yuk kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Nah, di sini peneliti Perludem sudah hadir bersama saya di studio ini Pak Fadly Ramadhanil. Selamat malam, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya. Kita masih menunggu ya Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 Pak Arief Budiman, tapi mungkin saya ingin ke Mas Fadly Ramadhanil terlebih dahulu. Sebenarnya bisa tidak sih kita bilang bahwa ini kan kita sudah berkali-kali mengadakan pemilu. Sekarang juga era sosial media, jadi semua memantau kalau ada praktik kecurangan sehingga nggak mungkin terjadi. Bisa nggak sih atau mungkin pasti ada lah atau bagaimana Mas Fadly? Ya potensinya tentu saja besar Mbak ya, karena soal politik uang ini kan banyak sekali asumsi-asumsi di belakangnya. Misalnya pemilih juga menginginkan adanya politik uang dari caleg gitu. Kan masa pemilih datang ke TPS atau kemudian pemilih tidak diberikan uang. Ya. Asumsi-asumsi seperti itu kan selalu saja ada. Nah termasuk juga calegnya kalau tidak memberikan uang kepada pemilih itu rasanya ada yang kurang begitu. Meskipun tidak semua dari beberapa riset dan kajian, tidak semua uang yang diberikan kepada pemilih itu berubah kepada perolehan suara atau sejalan dengan perolehan suara yang didapatkan oleh caleg. Dan kesimpulannya sebetulnya politik uang sebetulnya nggak terlalu berpengaruh terhadap perolehan suara. Nah risetnya Mas Burhanuddin Muhtadi kan mengatakan itu ya, kecuali kalau margin suara antar caleg itu sedikit dan dapilnya kecil, mungkin politik uang itu akan mempengaruhi. Tapi kalau mau menyebar uang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya itu tidak efektif juga sebetulnya. Oke, Mas, ini sebenarnya off the record, tapi ya ini mungkin apa ya omongan-omongan entah ini benar atau tidak. Jadi dari suara-suara selentingan para politisi ini, kalau nggak pasang uang ini berat gitu loh, karena ini memang sudah akan dilakukan oleh paslon lainnya. Kita tidak bahas soal pilpres, taruhlah ini ada untuk legislatif ini. Betul tidak sih bahwa praktik seperti itu ada? Iya, tentu karena dari banyak temuan, baik itu temuan pengawas pemilu yang sudah berubah menjadi putusan hukum di pengadilan misalnya, ataupun pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dibawa disengketakan di Mahkamah Konstitusi, praktik politik uang itu memang nyata terjadi. Artinya bahwa caleg kemudian merasa kalau tidak ngasih uang nanti tidak akan dipilih atau menjadi tidak percaya diri, yaitu benar adanya. Dan ini juga berangkat dari situasi faktual yang berbeda-beda ya. Misalnya caleg yang kemudian sebetulnya tidak mau mengasih uang kepada pemilih, tapi melihat kompetitornya atau lawan politiknya ngasih uang, kemudian mereka ikut juga ngasih uang gitu. Berapa sih pasaran mungkin periode sebelumnya hingga sekarang itu per satu suara, dan yang paling mahal itu apa, level apa? Apakah level kabupaten kota ternyata lebih tinggi dibandingkan di ibu kota atau bagaimana? Berbeda-beda memang ya, kalau kita lihat dari beberapa temuan praktik politik uang yang pernah terjadi itu kan modusnya berbeda-beda Mbak. Kalau kita bicara soal fresh money atau uang cash itu memang berbeda-beda. Ada yang 100.000, 200.000, bahkan di wilayah-wilayah tertentu yang tingkat kompetisi antar calegnya tinggi, daerah pemilihannya kecil, itu bisa sampai 500.000 bahkan sampai jutaan rupiah. Nah ini yang menjadi tantangan dalam setiap pemilu ke pemilu ya, soal politik uang. Mas Fadly, sebenarnya kalau dalam benak saya itu atau mungkin sebagian masyarakat, serangan fajar itu ya ketika hari H, tanggal 14 Februari jam 7 pagi sebelum ke TPS, praktik-praktik kecurangan vote buying tadi itu terjadi. Tapi ada yang bilang juga, jangan salah, 3 hari menjelang pencoblosan itu juga banyak terjadi. Bagaimana sih? Makanya kita dulu ada istilah politik uang prabayar dan politik uang pasca bayar ya. Kalau politik uang prabayar itu uangnya diberikan dulu, ditebar, termasuk juga di masa tenang ini salah satu waktu yang rentan. Uangnya diberikan kepada pemilih dengan harapan pemilih yang menerima uang datang ke TPS lalu memilih orang atau caleg yang memberikan uang. Nah atau dengan modus lain pasca bayar. Jadi pemilihnya dikonsolidasikan dulu, kemudian diminta memilih caleg tertentu, datang ke TPS dengan bukti atau kemudian validasi yang mereka siapkan. Setelah itu baru diberikan uangnya. Itu yang sering kita sebut juga dengan politik uang pasca bayar ya. Nah, dua-duanya sama bahayanya sebetulnya. Tapi kalau kita bicara masa tenang, memang ini menjadi satu kerawanan
tersendiri dalam Iya. setiap penyelenggaraan pemilu. Kampanye memang sudah tidak boleh, apapun jenis kampanyenya, tapi dalam situasi-situasi seperti sekarang, gerilya dari peserta pemilu, terutama calon anggota legislatif, atau mungkin bahkan tim bayangannya, tim kampanyenya, tim suksesnya, punya intensi tersendiri untuk melakukan praktik politik uang. Karena merasa, ya inilah momen yang paling dekat menuju hari pemungutan suara yang penting untuk diingat oleh pemilih, siapa yang memberikan uang. Nah ini yang harus dilawan oleh kita semua dan oleh Bawaslu. Ada nggak sih secara undang-undang seperti apa sih duduk aturannya? Mungkin masyarakat berpikir, ya kalau dikasih siapa yang mau nolak? Hidup di zaman susah begini, yang nanti akan kena sanksi yang ngasih gitu. Tapi ternyata secara aturan bukankah penerima dan pemberi itu juga sama-sama ada pasal seperti apa? Iya, Mas? betul. Makanya kalau kita penting untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat ya soal ya mungkin uangnya 200.000, 300.000 dengan alasan ya dia berderma begitu ya, memberikan Iya. uang kepada pemilih ya kenapa tidak diterima saja. Tapi satu hal yang paling mendasar itu adalah praktik transaksional yang kemudian membuat pemilih itu akan langsung ditinggalkan Ya. oleh caleg yang memberikan uang ketika uang itu mereka terima. 5 tahun selama dia memegang jabatan publik, ya pemilih akan dilupakan. Sebab yang dipikirkan oleh peserta pemilu yang memberikan uang adalah bagaimana uang yang sudah dia dapat itu bisa dikembalikan. Oke, iya sekarang saat ini kita sudah bersama dengan Pak Ari Budiman, ini sudah hadir, tiba di studio TV One. Mungkin saya mau sapa dan sambut dulu beliau. Selamat malam dan selamat datang. Ini Pak Ari Budiman, Ketua KPU 2017-2021. Kita mau berbagi pengalaman, cerita-cerita ya Pak Arif ya. Baik, silakan Pak Arif. Mas Tadi Fadli. Mas Fadli di sini sudah sempat intermezzo sedikit lah mengenai praktik-praktik kecurangan. Pak, boleh diceritakan ketika Bapak menjabat sebagai Ketua KPU, ketika terjadi sebenarnya ada aturan yang memberikan sanksi tidak? Mungkin simpelnya begini, kalau dari dulu memang sudah tegas, nggak akan terjadi di pemilu-pemilu berikutnya, atau memang jangan-jangan emang susah menertibkan serangan fajar tadi. Nanti dijawab Pak usaha jeda berikut, Oke. kami akan kembali sesaat lagi.